Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan lagi belajar bersama kita masih dengan kitab yang sama, yaitu Mukhtarat fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah oleh Fadilatu Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Aun Rafiq Gufron hafizahullahu ta'ala wara'ah. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan taufik darinya dan juga rahmatnya ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang al-munada, ya. Apa? Munada. Nah, kita sampai kepada munada. Apa itu munada dan selanjutnya, ya. Kemarin mustasna sudah keluar dalam ujian, ya. Kertasnya lupa, belum saya bawa, ya. Lupa, ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan ana bawa. Sekarang kita lanjutkan al-munada, ya, al-munada. Silakan dibaca, ya. Baca Bapak Biantoro, ya. Rumusnya adalah dal, terus baik. Apa itu munada? Ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Adapun macamnya yaitu macam alat panggilan atau disebut huruf nida. Jadi alat panggilan itu bukan isim, bukan fiil, tapi adalah apa? Huruf nida. Yaitu 3, ya, a sama aya. Nah, sekarang hukum munada itu ada 2. Lanjut. Dua. Jadi yang pertama nasab, yang kedua mabni atas tanda rofaknya. Ya kan? Mabni atas tanda apa? Rofaknya. Yang pertama nasab, yang kedua mabni atas tanda rofaknya. Kapan itu nasab? Silakan. Munada mudhaf. Yang pertama, bila dia munada mudhaf maka nasab. Ya, maka apa? Nasab. Contohnya apa? Misal, nah, di situ ya Abdallahi ta'ala. Ya Abdallahi ta'al. Ya kan? Ya wahai Abdullah, itu apa? Hamba Allah. Ya Abdallahi ta'al. Ta'al ke sini. Ya. Ta'al itu apa? Ke sini. Sinilah, kemari. Gitu. Mana di sini munadanya? Yaitu abda. Jadi abda itu dia kan fathah berarti nasab kan? Dia nasab. Kenapa nasab? Karena dia munada. Munada itu yang dipanggil. Karena ada huruf nidanya yaitu ya. Ya kan? Dia munada, jenis munada yang mana? Mudhaf, munada yang nyambung. Maka harus dibaca nasab. Tidak boleh ya Abdullahi, tidak boleh ya Abdillahi, harus ya Abdullahi. Ya kan? Rasulullah kalau dipanggil jadinya apa? Ya Rasulallahi. Ya Rasulullahi. Salamun alaika misalnya. Ya kan begitu. Abdurrahman dipanggil menjadi apa? Ya Abdurrahmani. Ya kan? Nah, itu munadanya apa? Mudhaf. Terus ini
Amit. Permanen apa ini ya? Hah? Oh. Kalau sudah lama nggak den malah gini Pak ya. Tapi kok cat dinding itu sudah lama nggak ya? Lama-lama. Nah. Munada mudhof dia nasab. Jadi kalau misalnya apa ini bacanya? Ibnul Khattab. Ya. Lagi. Bacanya apa ini? Ibnu Mas'udin. Kalau kita kasih huruf nidak di depannya begini, ya maka menjadi apa? Ya benar. Ya kan? Jadi apa Pak? Ya benar Mas'ud. Begitu ya. Ya benar Mas'udin. Ini Ibnul Khattab kita kasih ya jadi apa? Ya benar. Ya benar Khattabi gitu. Kenapa nasab? Munada mudhof. Munada apa? Mudhof. Ya benar Al-Khattab. Ya kan? Bintus Siddiq. Anak perempuannya As-Siddiq, anak perempuannya Abu Bakar. Aisyah misalnya. Kita kasih ya. Jadi apa? Ya bintas Siddiq begitu ya. Kalau dia munada mudhaf di nasab berarti fathah. Gitu. Paham ini ya insyaallah ya. Gampang. Berarti nanti kalau dalam hadis ada munadanya Rasulullah dipanggil, jangan ya Rasulullah, salah. Tapi ya Rasulullah gitu kan. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah atau kama qala. Ya Rasulullahi begitu. Nabiullah nabinya Allah. Nabiullah. Kalau dipanggil ya menjadi apa? Ya Nabiyallahi begitu. Itu yang pertama. B, silakan. B, munada syabihun bil mudhaf. Munada yang dia itu syabih itu menyerupai. Munada menyerupai apa Pak? Mudhaf. Contohnya ya tali'an jabalan inzil. Ya tali'an jabalan inzil. Wahai tali'an apa? Pendaki. Jabalan apa? Gunung. Inzil apa? Turun. Ini baru erupsi. Misalnya seperti itu. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang dirundung erupsi ya segera mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, diangkat derajatnya, dihapus segala kesalahannya, Allahumma amin. Ya tali'an jabalan inzil, wahai pendaki gunung, turunlah. Mana ini munada yang syabihul mudhaf? Tali'an. Jadi tali'an itu nasab karena dia munada. Munada yang mana? Syabih bil mudhaf. Gitu ya. Yang kedua apa itu? Ya hamilan.
Ya tali'an jabalan. Mana syabih bil mudhafnya ini? Dia munada nasab karena dia syabih bil mudhaf. Apa artinya syabih bil mudhaf? Menyerupai mudhaf. Beda dengan yang atas ini nyambung. Nah ini enggak. Kenapa enggak? Karena ini kan kalau nyambung harusnya tidak dia apa Pak? Ditanwin kan? Contohnya ini Hintas Siddiq Ibnu Mas'ud, ya kan begitu. Nah ini berarti dia bukan mudhaf ilaih, maka dia namanya syabih bil mudhaf nasab. Tali'an jabalan, turun gitu. Bagus sekali ini ya. Sudah mau saya lewati biar enggak ditanyakan, ditanyakan ya kan. Nah, bagus. Ini adalah pelajaran nanti kelas 2, ya kan. Kenapa nasab? Coba Pak. Wahai pendaki gunung. Jadi kira-kira jadi apa Pak? Wahai pendaki gunung, berarti jadi apa? Maf'ul bih, betul sekali ya. Objek maf'ulun bih. Dari mana ini? Ini isim fa'il yang beramalan di pelajaran kelas 2. Kelas 2 aja belum sampai yang ini. Baru sampai masdar. Itu enggak apa-apa. Kan dari arti kita tahu ya, wahai pendaki gunung, berarti jadi objek ta? Objek adalah apa Pak? Maf'ulun bih, betul. Gitu ya, Pak? Ya. Karena syabih bil mudhaf. Kalau yang mudhaf tidak, karena dia nyambung. Gitu kan. Mudhaf ilaih. Itu Pak ya. Maka dinamakan bukan mudhaf tapi syabih. Syabih tadi apa artinya Pak? Syabih. Menyerupai. Dia dua gandeng, cuman tidak nyambung gitu loh Pak. Yang itu kan yang atas ya dua toh, gandeng dan nyambung. Ada perkatnya ibaratnya begitu. Ya hamilan hakibatan hamra'a ta'al. Wahai hamilan yang membawa hakibatan, apa Pak? Tas hamra'a merah, ta'al ke sini. Hamilan kenapa nasab? Munada. Hamilan kenapa nasab? Munada. Munada yang mana? Syabih bil mudhaf. Betul. C. C. Munada nakiratin ghaira maksudatin. Munada nakirah ghaira maksudatin, yang tidak dimaksud. Jadi dia munada nakirahnya tidak dimaksud. Tidak dimaksud. Maksudnya bagaimana toh? Manggil orang tapi tidak tertentu. Gitu loh Pak. Manggil orang tapi apa Pak? Tidak tertentu, itu namanya ghaira maksudah, seperti itu. Kalau misalnya Muhammad ya, misalnya tadi yang ini tadi Mas Rahmat sama Mas Romi ya, Romli apa Romi ya kan, Mas Aji, Mas Rahmat ya kan, terus Bapak Rian, Bapak Saifullah ya kan, Bapak Biantoro, Bapak Abdul Ghani, Mas Salim ya, ini semuanya kan rojul ya, rojulun gitu kan ya, laki-laki kan. Lah kalau saya panggil ya rojulan begitu ya, wahai kau yang di sana, gitu loh Pak. Mau beliau, mau antum, Mas Deni, mau Mas Salim, terserah. Itu namanya ghaira apa? Maksudah, ya kan? Gitu kan? Karena nanti yang nomor 2B Pak Biantoro baca, 2B baca. B. Mirip Pak, munada nakirah tapi apa itu? Maksudah. Jadi dia munada kepada nakirah tapi nakirah sudah dimaksud, gitu loh Pak. Kalau yang tadi yang nasab itu munada manggil yang nakirah karena kita belum kenal, namanya nakirah kan belum kenal. Tapi secara umum mau yang mana saja boleh. Wahai engkau yang di situ, ya kan? Mau siapa saja. Tapi kalau yang B ini, yang 2B itu munada nakirah sudah dimaksudkan, dari ini Mas, gitu loh kan. Jenengan Mas. Nah, itu namanya munada apa? Karena saya belum tahu namanya kan. Nah, saya panggil ya rojul, tapi sudah dimaksud orangnya.
Paham ya? Kalau bahasa kita Mas, ya kan? Bang, Kak, gitu. Kita belum kenal kan nakirah. Tapi sudah kita maksudkan apanya? Orangnya. Oleh karena itu, kemarin kita bahas ya kan, termasuk isim apa Pak? Makrifat itu apa? Termasuk isim makrifat, 1, ada alif lamnya. 2 Bapak, isim domir, isim isyarah, isim mausul, munada, ya kan? Nada. Terus nomor 6 alam, nomor 7-nya waalaikumsalam. Nomor 7-nya bersambung kepada yang sudah makrifat, kan gitu kan? Munada. Munada kapan itu? Ini munada nakirah yang sudah apa Pak? Sudah gitu. Ini ya bedanya, paham ya? Yang 1C sama 2B. Sudah bisa membedakan Pak ya? Contohnya apa misalnya yang 1C itu yang nakiroh ghairu maksudah itu apa? Dia nakiroh umum dan tidak dimaksud, tidak tertentu. Contohnya misalnya kekunci di dalam apa Pak? Ruangan, di dalam WC atau di dalam mana. Lah kita kan minta tolong mana? Orang di luar kan? Siapa saja boleh gitu loh. Itu namanya ghairu maksudah. Wah yang di situ tolongin saya. Nah itu kan? Tapi kalau kita terkunci di mobil, jendelanya ada, terus kita nunjuk, Pak, tolong. Nah itu berarti kita munada sudah apa Pak? Sudah maksudah gitu ya, paham ya? Untuk penerapannya begitu. Ya. Nah, untuk yang ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah itu nasab. Untuk yang nakirah maksudah, nah nanti akan kita pelajari ya, mabni atas tanda apa? Rofa'nya. Gitu Pak ya? Paham ya? Coba misalnya kita terjebak di lift, lalu Pak tolong itu nakirah maksudah apa ghairu maksudah? Nakirah maksudah apa ghairu maksudah? Ghairu maksudah, tidak ditentukan orangnya, siapapun boleh. Ya. Tapi kalau kita terjebak di lift, di luar cuma ada 1 orang, sebelum nutup itu ada Pak. Nah, itu berarti apa? Nakirah maksudah apa ghairu maksudah? Sudah maksudah walaupun tidak kelihatan, apalagi kalau kelihatan Pak, ada orangnya, sudah Pak, sudah. Paham ya? Ya, baik, lanjut. Misal yang nakirah ghairu maksudah, contoh. Ya rajulan angkitni, ya kan? Wahai seseorang, nah, rajulan ya seseorang, mau manapun boleh, ya kan? Wahai seseorang angkitni, selamatkan aku, itu ya. Ya rajulan angkitni, wahai seseorang selamatkanlah aku. Terus jadi nanti dia i'rabnya itu apa? Mabni atas tanda rofa'nya. Apa i'rabnya? Mabni atas tanda rofa'nya. Kalau tadi kan misalnya ya Abdallahi, abda, apa i'rabnya? Nasab, gitu kan? Nama nasab? Munada. Munada yang mana? Mudhof. Lah nanti yang 2 ini apa i'rabnya? Mabni atas tanda apa? Rofa'nya begitu. Jadi munada mufrad atau alam. Munada apa Pak? Mufrad atau alam. Alam itu apa ya? Nama itu loh. Nama. Contoh. Ya Muhammadu iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Gitulah. Wahai Muhammad apa? Bacalah. Muhammad, apa i'rabnya Muhammad? Jangan rofa, tapi apa Pak? Mabni atas tanda apa? Rofanya. Mabni atas tanda rofanya. Gitu. Terus. Ya Aliyu, iftah kitabaka. Wahai Ali, buka bukumu. Wahai Ali apa? Buka bukumu. Aliyu apa i'rabnya? Mabni apa? Atas tanda rofa'nya, gitu ya. Kapan itu? Alam atau munada alam atau munada mufrad. Itu. Berarti kalau Zaidun menjadi apa? Zaidun menjadi apa? Ya Zaidu. Ta'al. Ya kan? Kalau dia misalnya Muhammad jadinya apa?
Muhammad jadinya apa? Ya Muhammadu. Gitu ya. Ya Muhammadu. Hindun menjadi begitu. B. Nah, ini lawan dari yang 1C Pak ya. Lawan 1C. 1C tadi nakiroh ghairah maksudah. Sekarang yang munada dan nakiroh maksudah. Sudah ditentukan orangnya. Walaupun nakiroh tapi orangnya sudah ditentukan. Lanjut. Belum dikenal. Misal. Ya rajulu angkitni. Wahai engkau, ya kan gitu kan? Ya rajul, mas, gitu kan? Wahai mas, gitu. Ya kan? Angkitni, selamatkan aku. Sama ya ini ya. Apa bedanya ya rajulan angkitni sama ya rajulu angkitni? Bedanya apa? Ya rajulan yang atas tadi 1C. Ya rajulan angkitni sama 2B ini. Ya rajulu angkitni. Bedanya apa ini? Nah, orangnya. Yang 1C ya rajulan orangnya apa? Masih umum, mau siapa saja terserah, yang penting nyelamatin siapa? Saya. Tapi kalau yang 2C, 2B ini ya rajulu itu belum kenal, tapi yang dimaksud oleh yang ngomong ini si itu gitu loh. Ya si itu, si mas itu. Nah itu namanya munada nakiroh tapi sudah Pak mak sudah. Bisa dipahami nih Pak. Ya kan? Nah, jadi bahasa Arab itu orangnya dimaksud sama enggak dimaksud bacanya beda. Ya rajulan sama ya rajulu gitu. Terus ya qadiruna anfiqu, wahai kalian yang mampu, ya kan? Qadirun. Wahai yang mampu, anfiqu, berinfaklah. Berarti kalau manggilnya sembarang bagaimana? Wahai pokoknya siapa saja yang mampu, berinfaklah jadinya apa Pak? Nah, ini kan sudah orangnya ini kan, sudah oh ini orang-orang mampu, ya qadiruna anfiqu gitu kan. Nah kalau sembarang gitu gimana? Nasab kan berarti apa? Ya qadirina anfiqu. Gitu. Paham ya? Kita dikalek ramai, pokoknya sembarang. Yang mampu enggak tahu kita, yang enggak mampu kita enggak tahu, ya qadirin anfiqu. Gitu. Terus nah sekarang kita permasalahan bagaimana kalau isim tersebut sudah ada alif lamnya, apa ya langsung ya at-thalibu begitu atau bagaimana? Ada dua caranya yaitu satu. Jadi kalau yang pertama mudzakkar ya ayyuha, muannas ya ayyatuha. Jadi tidak boleh langsung ya terus alif lam, tidak boleh. Ya, dilarang keras. Misalnya at-talib, apa talib Pak? Murid kan ya. Ini langsung begini, ya talibu. Salah. Harus dikasih apa Pak? Yang pertama adalah ai. Ya kan begitu. Kasih ayyuha. Ya ayyuhat talib. Gitu. Contohnya dalam Al-Quran misalnya apa? Misalnya juz 29 itu. Apa bacanya Pak? Muzammil, kita panggil enggak boleh langsung ya yal muzammil enggak ada. Apa di situ Al-Qur'an? Ya ayyuha, ya kan begitu. Ya ayyuhal muzammil kan gitu kan? Muzammil tasydid ya. Muzammil. Ya.
Kasih apa ini Pak? Karena ini mudzakkar. Lah kalau muannas apa? Ayatuha. Ya kan begitu. Ayatuha. Contohnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Contoh. Ya ayyuhan nabi. Atau yang kedua dulu diawali. Yang kedua. Diawali isim isyarah yang sesuai. Kalau mudzakkar hadza, kalau muannas berarti apa? Hadhihi. Ya, silakan. Contoh, misal ya ayyuhan nabiyyu. Tidak boleh langsung ya an-nabiyyu, tidak boleh. Kalau ada alif lamnya harus kasih ayyuha. Atau bagaimana? Ya hadzan nabiyyu, begitu. Dikasih isim isyarah. Kasih ayyuha atau dikasih apa? Isim isyarah. Ayyuha isyarahnya berarti hadza karena mudzakkar. Kalau muannas berarti ayatuha isim isyarahnya apa? Hadhihi, contoh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tidak boleh langsung ya an-nafsu, tidak. Kasih ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Atau boleh juga apa? Ya hadihin nafsul mutmainnah. Gitu. Gampang ya? Terus. Jadi ya Allah itu biasanya diganti dengan apa? Allahumma. Ya Allah boleh enggak? Boleh, tapi biasanya diganti dengan apa Pak? Allahumma. Terus. Misal dari kiri. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Asalnya apa itu? Ya Rabbana. Perhatikan di situ Pak. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dari Rabb tambah apa Pak? Dhamirna. Berarti ini mudhaf ilaih. Munada apa Pak? Mudhaf. Munada mudhaf itu berarti nasab apa mabni atas tanda rofaknya? Nasab toh. Kalau kita panggil berarti ya Rabba. Ini harus ditasdid ya Rabba. Karena mudhaf. Ya Rabbana dibuang tinggal apa Pak? Rabbana. Begitu. Jadi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah. Loh, Ustadz di awal kalimat bukannya Rabbuna. Ya kan? Rabbuna atina fid dunya hasanah. Kenapa Rabbana sob? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana. Loh, Ustadz itu di awal kan enggak Rabbuna begitu. Kenapa Rabbana? Rabba kenapa nasab? Munada. Munada apa? Mudhaf. Loh, mana huruf nidanya? Dibuang. Gitu. Terus. Jika munada mudhaf kepada ya mutakalim itu aku Pak ya. Aku, ya kan, saya. Ku, begitu kan? Itu yaknya, ya mutakalimnya tadi dibuang. Contohnya apa Pak? Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma itu asalnya ya Rabbi. Wahai apa? Tuhan. Ya Rabbi. Kan gitu kan? Ya Rabbi. Dibuang apanya? Tadi yang atas boleh dibuang apanya Pak? Huruf nidanya menjadi Rabbi.
Sekarang karena dia nyambungnya ke ya mutakalim, boleh dibuang apanya? Ya-nya tinggal pendek saja apa Pak? Rabbi. Rabbi, begitu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku, begitu. Jadi Rabbi bukan Tuhan begitu ya, tapi Tuhanku, wahai Tuhanku, zidni apa Pak? Tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Gitu. Nah ini Rabbi, ya Rabbi, ini Rabb apa Rabbnya? Kan gini toh. Itu ya plus Rabb plus ya mutakalim kan. Ini berarti munada apa ini berarti kira-kira? Mudhof kan? Berarti ya Rabbi, Rabbi ini begini, Rabbi, Rabbi ini Rabbnya apa? Hah? Rabbnya apa? Rabbnya apa? Pak Bambang? Rabbi ini Rabbnya apa nih? Ya Rabbi kan, itu kalau dipreteli kan ya, terus Rabbi, terus ya. Rabbnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Munada mudhof. Tanda nasabnya kas. Mana fathah? Kenapa? Mana fathah muqaddarahnya? Mana fathahnya? Di atas bak. Lo kok enggak ada? Lah iya. Apa yang menghilangkan dia itu? Apa jawabannya Mas Haji? Sempurnakan. Nah itu dia. Enggak nasab beneran tuh. Nasab tapi fathah muqaddarah. Loh kok dadak muqaddarah? Karena apa Pak? Bersambung. Itu tadi. Istighalul mahal biharakatil munasabah. Karena munasabah. Ini antum makanya yang dua ini yang saya pertanyaan, belajar kok. Ya. Istighalul mahal biharakatil munasabah. Gitu. Apa iya ya? Ya intinya gini saja, itu pelajaran kapan itu? Itu kelas 3 ya. Nanti gini, jangan kaget nanti kalau huruf bitok gitu loh ya. Huruf bitok itu aslinya ya Rabbi, panjang, Rabbi, dibuang huruf nidaknya jadi Rabbi. Terus karena ya mutakalim boleh dibuang apanya Pak? Rabbi, gitu ya. Beda kalau Rabbana, enggak boleh Robba. Dibuang apanya Pak? Nanya lah ini mudhof apa-apa ini kan gitu, mudhofnya apa bingung gitu kan. Tapi Rabbi karena kasrah gitu kan. Ya apa Pak? Ya mutakalim kan kasrah. Ya kalau Robba kan banyak kemungkinan. Robbana ya kan, apalagi? Robbanas ya kan ya. Robba apa? Robba Muhammadin kan bisa. Gitu kan. Maka Rabbana enggak boleh dibuang Rabba, innaka enggak ada, gitu ya. Bisa dimengerti insyaallah ya. Jadi yang boleh dibuang mudhaf ilaihnya hanya apa Pak? Ya mutakalim, dan hukumnya tidak wajib. Apa Pak hukumnya itu Pak? Hukumnya apa itu? Jaiz, boleh, gitu ya. Oh berarti ini Sat, boleh dinampakkan Sat? Ya Rabbi zidni ilma. Boleh enggak? Kalau ini enggak boleh. Karena ini apa Pak? Al-Quran kan? Quran riwayat. Enggak boleh. Kecuali kalau dapat riwayat. Antum enggak tahu ya riwayat dari mana kan?
Dan yang atas itu Rabbana dimunculkan, ya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Pas baca surat, ini surat Al-Hasyr ya. Enggak boleh juga karena apa Pak? Riwayat, tidak boleh diganti. Nek percakapan, kalau percakapan secara umum boleh enggak? Boleh. Doa misalnya kita berdoa boleh. Nah, kita niatnya bukan baca Quran, kita niatnya apa Pak? Berdoa, ya Rabbi zidni ilma, boleh enggak? Boleh, ya kan? Ya Rabbi zidni ilma, boleh. Ya Rabbana apa misalnya, boleh. Tapi kalau baca Quran, kita niat baca Quran ya nggak boleh ngeriwayat, ya, gitu. Itu ya, jadi intinya munada ada dua, munada yang dia itu apa? Nasab, sama munada apa? Mabni atas tanda apa? Rofaknya. Yang nasab ada tiga, munada mudhaf, syabih bil mudhaf, sama apa Pak? Nakirah, munada nakirah tapi dia apa? Ghaira maksudah. Yang mabni atas tanda rofaknya ada dua, munada alam atau mufrad. Ya, nama orang ya, Zaid, Muhammad, Fatimah, termasuk nama wanita juga. Ya. Termasuk nama apa saja, nama kota dan seterusnya, ya kan? Pokoknya nama. Yang kedua nakirah tapi maksudah, maka dia mabni atas tanda rofaknya. Terus tadi juga kita pelajari kalau ada alif lamnya tidak boleh langsung direct, harus dikasih ayyuha kalau mudzakkar atau ayyatuha kalau muannas. Boleh juga dengan apa Pak? Isim isyarah yang sesuai. Ustadz ini saya kasih tilka boleh enggak? Boleh. Jadi enggak harus hadza sama hadhihi. Kalau agak jauh sana ya dzakar rajul, ya dzalika ar-rajul, gitu kan boleh. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Pak seputar munada? Ya silakan. Munada apa Pak? Ya mufrad itu yang alam itu, kan mufrad atau alam. Jadi yang dimaksud mufrad itu adalah apa? Alam. Lah rojul tadi bisa rojulan, bisa apa? Rojulu, kan gitu kan? Mufrad kalau dia ghairu maksudah manggilnya apa? Mufrad kalau ghairu maksudah manggilnya apa? Rojulan, kan gitu kan. Tapi kalau maksudah jadinya apa? Rojulu. Tapi kalau mufrad yang dimaksud alam ya ini, gitu loh. Jadi mufrad di sini yang dimaksud adalah apa? Alam. Jadi atau alam kan gitu kan. Iya, betul sekali. Dua Muhammad gitu. Jadi tidak harus tuh, gitu. Itu ya Mas Haji ya. Mufrad di sini maksudnya adalah alam, nama, gitu. Bagus pertanyaannya. Yang lainnya silakan. Hah? Betul, nggak boleh ditanwin. Apa pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Iya kan mabni atas tanda apa? Rofaknya. Gitu. Mabni atas tanda apa? Rofaknya. Coba kalau manggil dua Muhammad bagaimana Mas Aji? Manggil dua Muhammad, wahai dua Muhammad. Iya begitu. Ya kan? Mungkin enggak ya Muhammadaini? Kok bisa? Ya, Muhammadnya banyak, semuanya namanya apa? Muhammad, ya kan? Kita enggak menentukan, tapi ya yang namanya Muhammad itu sudah apa? Sudah alam. Jadi secara golib ya tetap ya Muhammadani tetap. Gitu. Itu ya. Terus ya. Tergantung.
Kenapa tergantung? Dia nasab atau mabni atas gitu kan. Kapan nasab? Ghairah maksudah. Kapan mabni atas tanda rofaknya? Nah, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Tapi kalau manggil itu pasti apa? Rata-rata ghairah maksudah apa maksudah? Rata-rata loh ya. Rata-rata maksudah, rata-rata. Baik. Ya bagus ya Mas Denny, Mas Aji, barakallahu fiik. Di situ apa tugasnya itu? Lupa saya tidak kebutuh. Enggak ada? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, kita lanjutkan sekarang tamyiz. Lanjut tamyiz. Iya kan tamyiz ya? Nah, ganti Mas Aji, biar enggak capek Pak Biantoro. Atau munadak tadi apa Pak? Munadak tadi apa rumusnya? Dal. Sekarang tamyiz apa? Takmim. Kalau mim apa mim? Maf'ul ma'ah, mim. Maf'ul ma'ah. Takmim apa? Nah, kalau tamim Ustadz belum datang ya, semoga bisa bergabung dengan kita lain waktu insyaallah. Iya, silakan. Nah, perhatikan itu Pak. Dia isim nasab nakirah. Tidak ada ceritanya kok tamyiz ada alif lamnya gitu loh maksudnya. Karena dia apa Pak? Nakirah gitu kan. Gitu. Beda kalau tadi munada, bisa enggak ada alif lamnya? Bisa, nanti dikasih ya ayuha kalau mudzakkar, kalau muannas ya ayah tuha begitu. Lah kalau tamyiz itu nasab nakirah. Fungsinya apa? Memberi penjelasan isim sebelumnya. Berarti tidak ada ceritanya kok tamyiz di mana Pak? Depan gitu loh. Karena dia memberi penjelasan isim apa Pak? Sebelumnya yang masih belum jelas. Ya gitu. Beda kalau maf'ul bih, boleh nggak di depan? Boleh. Di depan fa'ilnya boleh. Jangan kan di depan fa'il. Di depan fi'ilnya saja apa? Boleh. Kalau maf'ulun. Kalau tamyiz itu memberi apa Pak? Penjelasan isim sebelumnya yang belum apa Pak? Yang belum jelas. Jadi sudah sempurna jumlahnya itu sudah apa Pak? Sudah sempurna. Kalau fi'il ya sudah ada apanya Pak? Fa'il gitu kan. Mubtada sudah ada apanya? Khobar, ibaratnya gitu sudah sempurna. Cuman ada yang kurang jelas perlu diperjelas lagi lah, itu fungsinya tamyiz. Terus jatuh setelah timbangan. Ishtaraitu jiraman dahaba, aku membeli 1 gram. Itu sudah ada fa'ilnya, siapa fa'ilnya Pak? Dhamir tu. Sudah ada maf'ul bihnya yaitu apa Pak? Jiraman. Nah, itu kan sudah fi'il, fa'il, maf'ul bih, turah sempurna. Turah apa Pak? Turah sempurna, karena kan minimalnya fi'il sama apa? Fa'il kan ini sudah ada apanya? Maf'ul bih, cuman maf'ul bihnya ini itu masih belum jelas. 1 gram, saya membeli 1 gram apa kan gitu kan? Diterangkan lagi lah, inilah muncullah tamyiz zahaban, nasab sebagai tamyiz. Zahaban apa artinya? Emas. Saya membeli 1 gram apa Pak? Emas gitu. Saya membeli 1 gram apa? Emas. Berarti kalau ditanya ishtara itu dhamir tu fi mahali apa ini Bapak Abdul Ghani? Dhamir tu ishtara itu fi mahali apa? Fi mahali marfu, fi mahali raf sebagai fa'il. Jiroman ini kenapa jar Pak Bambang? Bagus. Ya, masuk betul sekali. Kenapa? Maf'ulun bih, betul. Abdul Aziz, zahaban, kenapa ini jazm ini ya?
Jazm itu ya. Nasab. Kenapa nasab? Tamyiz. Betul sekali. Tamyiz. Jatuh setelah apa, Pak? Timbangan. Betul. Terus 2. Timbangan, takaran. Loh, bedanya timbangan apa? Timbangan ya kilo, on gitu Pak ya. Takaran itu apa Pak? 1 beruk, 2 beruk, saumplung. Nah itu namanya takaran ya. Gitu, 1 sok kalau zaman dulu. Ya. Zaman mbah-mbah kita beruk, umplung. Apalagi enggak tahu, senik. Gitu. Contoh. Akhadtu sa'an tamran. Contohnya di situ saya mengambil 1 sa'. Nah, itu sudah ada isi fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ulun bih, ya kan? Saya mengambil 1 sa'. Lah 1 sa' apa? Diterangkan pakai tamyiz tamron, yaitu apa, Pak? Kurma. 1 sa', ya, gitu. 1 sa' itu 4 mud. Berapa, Pak? 4 mud. 1 sa' kalau dikonversi ke kilogram kurang lebih kalau beras itu ya 2,5 sampai berapa 3 kilo ya kurang lebih. Kalau mui sekitar 2,5 kilogram kalau beras gitu kan gitu. Berarti kalau ditanya so'an kenapa nasab? Mas Deni, so'an kenapa nasab? Maf'ul bih. Tamron kenapa nasab? Tamyiz. Maf'ul bih-nya ada, tamyiznya ada, lah fa'ilnya mana? Domir tuh, betul. Terus jatuh setelah jarak. Wah ini ishtaro itu apa Pak? Shibron. Ardon. Saya membeli 1 jengkal apa Pak? Tanah, Masya Allah. Ini mungkin 1 meter harga tahu Jakarta ini mungkin ya. Jadi beli cuma berapa Pak? 1 jengkal. Atau kita husnudzon dia wakaf. Jadi beli untuk di mana Pak? Tabungan di mana? Akhirat. Ya 1 meter berapa? 1 juta rupiah lah. Saya tak beli sejengkal saja. Berapa itu? Ya misalnya kan 1 meter itu berarti sejengkal kira-kira berapa? 10 cm ya. Ya itu dibagi 10 berapa itu Pak? 1 juta bagi 10 100.000 ya dia wakaf berapa Pak? 100.000 dia beli tanahnya itu sejengkal untuk tabungannya di mana Pak? Di akhirat. Mungkin seperti itu husnudzon saja ya kan? Ya karena atau mungkin ini masih zaman jahiliyah ya. Zaman dulu ada namanya bai'ul hasad. Bai'ul apa Pak? Hasad. Jadi beli tanah ya harga sekian. Jaraknya bagaimana? Jaraknya selemparan kuatnya kamu ngelempar batu, ya. Pasnya kepleset, jatuh di situ. Diukur teman-teman sejengkal ya sudah itu. Disepakati harga berapa? Harga misalnya 100 juta. Dulu enggak ada misalnya 100 dinar. Kemudian seberapa jauhnya? Sejauh kamu apa? Lempar batu lah kepleset jedeng di sini. Nah, itu boleh apa tidak itu, Pak? Tidak boleh karena bai'ul majhul ya kan, atau gharar ada unsur tidak pastinya di situ ya kan. Ya, kalau orang kuat nanti ngelemparnya apa Pak? Jauh. Kalau orangnya apa Pak? Mungkin fisiknya kurang bagus ya, cuma 5 meter ya kan ya. Atau kalau kurang beruntung ya wahing atau apa jatuh di depannya kan gitu. Nah itu maka tidak boleh dilarang dalam Islam. Itu praktek itu ada zaman dulu ada bai'ul hasad namanya ya dengan cara dilempar, bukan dilempar terus tentukan harganya, sudah ada harganya kemudian apa Pak? Lempar. Nah, itu salah satu mungkin zaman dulu salah satu apa ya? Marketing zaman dulu ya untuk menarik ya. Biar orang itu apa Pak? Beli di situ. Wah, kan orang tertarik nanti wah saya akan lempar jauh ya kan. Ternyata enggak bisa, misalnya seperti itu. Ada unsur ketidakjelasan maka dilarang dalam Islam. Atau juga bai'ul abid ya menjual barang yang tidak di tangannya. Contohnya apa? Itu harga burung itu 5 juta ya kan, tapi ya lepas ya 500.000 lah, cari sendiri. Ya kan? Itu dipulut-pulut itu kayaknya masih bisa ya. Nah,
tapi lepas. Nah, gitu. Ada dulu praktek seperti itu. Ya, begitu. Jual murah tapi barangnya apa, Pak? Tidak di tangan. Barangnya apa? Lepas. Begitu. Itu yang nomor 3. Mana tamyiznya, Pak? Ardon. Lasibron maf'ulun B. Terus Indi salasuna kitaban. Indi aku punya salasuna 30. Itu sudah sempurna mubtada sama apa, Pak? Mubtada sama apa, Pak? Khobar. Mubtada indi atau mubtadanya salasun, ya kan? Indi itu apa, Pak? Khobarnya. Sibuhul jumlah kan itu indah tambah apa, Pak? Indah tambah apa? Ya mutakalim. Kan gitu kan? Oleh karena itu salasuna tidak boleh kita ganti salasina karena dia marfu. Mubtada kan, gitu. Ya kan dia mubtada, salasuna, maka rofaknya pakai apa, Pak? Wawu kan, salasuna. Saya punya salasuna 30. Lah 30 apa? Kitaban, gitu. Jadi kitaban itu kenapa nasab kitaban? Tamyiz, gitu. Terus kapan itu, Pak? 11 sampai 99. Salasun berapa? 30 kan, itu diantara 11 sampai berapa, Pak? 99. Coba sekarang kalau misalnya 32, indi apa, Pak? 32. Indi ithnani. Indi apa, Pak? Ithnani wa salasuna. Ini kan 2 dan 30 kan gitu, kan 32. Indi ithnani wa salasuna kitaban, sama gitu ya. Paham enggak ini? Bisa, orang Indonesia bisa, Pak. Arab enggak bisa, Arab itu satuan dulu, sama seperti Inggris, apa, Pak? Satuan dulu baru apa? Baru puluhan. 17 bahasa Inggrisnya apa, Pak? 20? Oh anu ya, puluhan dulu baru satuan ya. Berarti Inggris sama dengan kita ya. Kalau Arab apa, Pak? Satuan dulu baru apa? Puluhan. Ya. Salasuna ithnani. Bisa. Bahasa kita gitu, Pak. 30. Ya, sana enggak. Kalau ratusannya bisa, puluhan enggak bisa. Maksudnya puluhan itu satuannya harus di depan. Tapi kalau ratusan dengan puluhannya mau bolak-balik bisa. Kan pakainya wawu. Wawu itu apa wawu? Atof. Ya kan? Gitu. Gitu. Mi'ah wa salasun. 130. Mi'ah wa salasuna. Boleh enggak di depan? Boleh. Salasuna ba'da mi'atin. Kan gitu. 30 setelah 100. Berarti kan 30-nya ini setelah 100, jadi 130. Boleh kan dibalik gitu. Tapi kalau antara puluhan, satuan dan puluhannya arba'una ithnani, enggak bisa. Harus apa, Pak? Ithnani wa arba'un gitu. Itu ya, Pak ya. Oke. Terus berarti kalau selain itu berapa, Pak? 9 masuk enggak? Masuk, ya kan? 100 masuk enggak? Tidak. Masuk. Jadi pokoknya yang bukan apa, Pak? 11 sampai 99 itu jar. Karena yang 11 sampai 99 itu nasab gitu loh, Pak. Itu ya. Yang bukan 11 sampai 99 jar gitu loh. Jar. Contoh. Nah, itu kan berapa itu jumlahnya? Berapa jumlahnya, Pak? 4 kan? Qara'tu arba'ata. Nah, enggak boleh kutuban, enggak boleh, tapi apa, Pak?
harus jer. Apa Pak? Kutubin. Begitu. Qara'tu arba'ata kutubin. Begitu. Jadi tamyiznya dia jer sebagai mudhaf ilaih. Tamyiznya apa Pak? Jer sebagai mudhaf ilaih. Jadi dia bukan tamyiz jer, bukan gitu. Tapi apa Pak? Mudhaf ilaih. Tapi maknanya kan tamyiz. Kutub ini menerangkan siapa? Kutub ini menerangkan siapa? 4 kan, 4 apa? Kitab. Gitu kan? Jadi secara makna dia tamyiz. Cuman secara i'rab dia apa Pak? Jer, karena jadi apa? Mudhaf ilaih belum kita terangkan. Nyambung gitu loh Pak. Gitu ya. Itu selain apa Pak? 11 sampai 99. Begitu. Misalnya 3 hari bahasa Arabnya apa Pak? 3 kan salah satu kan 3 kan salah satu bukan ayaman tapi apa? Karena 3 itu kan bukan 11 sampai berapa? 99. Salah satu ayamin begitu. Ya kan gitu. Misalnya istadzantu, saya izin gitu kan. Istadzantu salasata ayamin, bukan salasata ayaman. Tapi kalau 20 hari istadzantu isyrina yauman begitu. Harus karena 20 kan 20 di antara 11 sampai berapa? 99 maka nasab yauman begitu. Gitu ya, ada pertanyaan? Jadi intinya tamyiz itu ya kan di sini diterangkan di sini jatuh setelah timbangan, takaran, jarak atau hitungan. Tapi kalau hitungan khusus yang berapa? 11 sampai berapa? 99. Tuh. Yang lebih dari 99 ya. Ini sudah kelas 3 jadinya tanyanya. Sini enggak ada sebenarnya, enggak usah diterangkan. Ya, jadi 1000 hari misalnya, 1000 apa? Hari ya, 1000, ya sama. Karena dia bukan 11 sampai 99 maka apa Pak? Jer kan? 1000 hari alfu yaumin. Alfu apa Pak? Yaumin. 1000 hari. Misalnya surat Al-Qadar itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, kan gitu kan. Khairun min alfi. Ya kan? Terus apa Pak? Syahrin. Seribu maka jer. Enggak boleh min alfi syahron gitu, enggak gitu. Itu kita tulis sekalian ya. Bapak, adat makdud. Malah pembahasan adat makdud kelas 2. Al-adat wal ma'dud. Al-adat wal ma'dud. Adat bilangan makdud yang dihitung. Adat makdud. Contoh Pak ya. Adat. Angkanya itu Pak. Makdudnya ini. 1000 apa? Nah, itu. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Yang
Yang pertama berapa Pak? Yang pertama berapa? 3. Sampai berapa ini Pak? 10 ya kan? 3 sampai berapa? 10. Ustadz 1 kok nggak dihitung? Nah 1 nggak usah pakai angka. Misalnya sebuah buku, bahasa Arabnya apa? Nggak usah kita. Sebuah buku, kitabun wahi. Bahasa Arab nggak usah ya. Tinggal 1 buku apa bahasa Arabnya? Ya wis kitabun gitu kan. Loh 2 enggak Ustaz? Isnani kitabun, ya itu bahasa kita ya. Isnani apa? Kitabun 2 buku. Bahasa Arab tinggal jadiin apa ini? Kan gini. Maka enggak masuk, maka di situ 3, itu ngalang 3. Kan gitu. Bukan kita diskriminasi kepada 1 sama 2 itu, tidak ya. Ini seperti ini bagaimana Pak? Nanti ya makdudnya kita bahas apa Pak? Makdudnya yang tamis tadi dulu Pak. Makdud itu yang apa Pak? Si tamis tadi itu nanti apa Pak? Di sini jamak jer. Apa Pak? Jamak dan apa? Jer. Contoh 3 hari. Apa 3 hari tadi? Salah 1 jamak. Apa Pak? Ayam. Jer. Nah, salah 1 ayamin. Kita bahas apanya ini? Bahas makdudnya, bahas ini, tamyiznya. Itu kan? Tuh. Yang kedua apa Pak? Yang tadi Pak di sini apa Pak? 11 sampai berapa? Itu apa tadi Pak? Mufrad apa Pak? Nasab. Mufrad nasab. Contohnya apa? 20 buku apa Pak? Ishruna mufrad nasab berarti apa? Kitaban. Yang terakhir apa Pak? Berapa ini? Berarti berapa ya? Lebih gini ya. Lebih dari berapa? 99 alias 100 ke atas. 100 ke atas. Itu apa Pak? Mufrad. Tapi apa Pak? Jer. Mufrad tapi apa? Jer. Tadi contohnya. Lailatul Qadri khairun min alfu syahrin. Jer mufrad. Mufrad nasab. Jamak jer. Nah ini. Ini baru makdudnya, nanti adatnya harus dibalik. Nanti kelas 2 saja. Yang penting kita pelajari ininya dulu. Lah yang tamyiz yang ini loh Pak. Ini seret. Yang ini juga tamyiz maknanya kan 3 apa? 3 hari kan gitu ya. Tapi secara i'rab dia harus jer dan harus jamak. Ini kan juga tamyiz 1000 apa? Bulan. Tapi peraturannya dia harus mufrad terus jer. Itu sebagai mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih belum kita terangkan. Coba misalnya murid bahasa Arabnya apa Pak? Murid laki-laki. Talibun kan? Jamaknya apa itu? Tulab. Lah ini saya ngomong misalnya ishruna. Kasih tambah 20 murid lelaki. Ishruna. Coba Bapak Abdul Ghani. 20 ishruna murid lelaki. Ishruna. Tuh, ishruna.
Iya nasabnya benar, tapi itu peraturannya apa itu? Harus mufrad ya. Isruna toliban, betul. Terus misalnya lagi 3 ya, 3 Pak ya. 3 Pak Bambang. 3. Salah satu itu tadi murid-murid. Salah satu tulabin. Salah satu apa? Tulabin. Ya kan? Mi'atu Aziz, mi'atu tadi loh. Mi'atu loh. Talibin. Mi'atu talibin. Jadi apa Pak? 3 sampai 10 apa? 3 sampai 10 apa? Jamak jer. Tengahnya 11 sampai 99 mufrad nasab. Lebih dari itu mufrad jer gitu. Enggak gedek-gedek. Ya. Ya kita lihat dulu nanti lancar sendiri insyaallah. Ya kita lihat dulu nanti lama-lama lancar sendiri. Coba Mas Deni ya. Nah, 4 buku ya, 4 buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitab, jamaknya kutub kan. Salah satu salah satu kutubin, ya kan? Salah satu kutubin. Salah suna kitaban, betul ya. Alfu seribu kitabin gitu. Paham ya? Itu. Taib, ada pertanyaan silakan. Ini gara-gara siapa yang tanya tadi nih ya? Ini Mas Aji tadi yang tanya, siapa yang tanya tadi ya? Iya. Ini dengan ya. Tidak apa-apa, dapat faedah nanti temannya insya Allah. Itu belum kita bahas adatnya dibalik ya, belum nanti kelas 2 saja ya. Adatnya harus dibalik sama makdudnya, yang dilihat mufradnya itu nanti saja. Yang penting kita pelajari angkanya itu, yang tamyiz itu tadi, yang kan angka terus tamyiz toh. Tamyiz itu penjelasnya tadi begitu. Tidak semuanya nasab, tidak. Berapa dulu? 11 sampai yang nasab itu 11 sampai berapa? 99. Selain itu jer, cuman ada bedanya ya kan. 3 sampai 10 di bawah 11 itu apa Pak? Jamak jer. Kalau yang 11 sampai 99 mufrad nasab. Kalau yang di atas 99 100 ke atas itu mufrad jer begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.